Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Alif Utami, kelas 2 PKIE NIM 2017101201. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Istilah hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sejarah perkembangan hadis dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu periwayatan dan pendewaannya. Periode pertama, hadis pada masa ini dikenal dengan Arsul Wahyi. Beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabatnya. Yang pertama melalui majelis ilmu, yang kedua melalui para sahabat tertentu, dan yang ketiga melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Pada masa Nabi, hadis tidak ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran, dikarenakan adanya larangan menulis hadis sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Al-Ghurair. Periode kedua ini adalah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Sikap yang sangat berhati-hatiannya ini dalam periwayatan hadis mengakibatkan hadis yang diriwayatkan pun relatif sedikit. Faktor lainnya yang menyebabkan Abu Bakar hanya meriwayatkan hadis sedikit, yaitu 1. Abu Bakar selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Yang kedua, kebutuhan hadis tidak sebanyak pada masa sesudahnya. Yang ketiga, jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Nabi sangat singkat. Umar bin Khattab. Umar yang dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis sama seperti halnya Abu Bakar. Umar juga menekankan para sahabatnya agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan memahami Al-Quran, dan juga agar tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Utsman bin Affan. Secara umum, kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh beda dengan kebijakan kedua khalifah sebelumnya. Hal ini terbukti ketika Utsman memiliki kesempatan untuk berkhutbah. Dalam khutbahannya, Utsman meminta kepada para sahabat untuk tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Utsman sekitar 40 hadis saja. Ali bin Abi Thalib. Perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh beda dengan khalifah pendahulunya. Tentang periwayatan hadis, Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pada masa Ali, sama seperti masa sebelumnya, yaitu adanya sikap kehati-hatiannya pada era khalifah dalam periwayatan hadis. Pada masa Ali, pertentangan politik semakin menajam di kalangan umat muslim, dan kejadian tersebut yang akhirnya membawa dampak negatif dalam bidang periwayatan hadis. Kepentingan politik telah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemalsuan.
periode ketiga. Sesudah masa Khulafaur Rasyidin, tumbuhlah usaha yang lebih sungguh untuk mencari dan meriwayatkan hadis. Bahkan tata cara periwayatan hadis ini berkaitan erat dengan upaya ulama untuk menyelamatkan hadis dari usaha-usaha pemalsuan hadis pada masa tabi'in. Lebih dikenal dengan masa penyebarluasan hadis karena pada masa ini hadis mulai menyebar ke berbagai wilayah. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.